Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Nur Anissa dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi, integumen, dan kerangka tubuh manusia. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia, mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama. Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput yang melapisi rongga. Organ terbesar dalam sistem tubuh manusia 7-8% total body mass. Tebal kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, labium minor. Kulit bagian medial terletak pada lengan atas. Kulit tebal terletak pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan bahu. Fungsi sistem integumen. Pelindung. Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara, yaitu keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Keratin merupakan materi dasar penyusun lapisan kulit manusia. Struktur keratin keras, kaku, dan tersusun rapi dan erat di permukaan kulit. Lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari kekeringan serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Adanya sebum ini bersamaan dengan ekskresi keringat menghasilkan kadar pH 5-6, 5 yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Pigmen melanin melindungi efek sinar UV yang berbahaya. Sel melanosit melepaskan pigmen melanin ke sel di sekitarnya, melindungi materi genetik dari sinar matahari. Penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu tekanan kulit dari jaringan subcutan. C. Pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. D. Fungsi metabolik, menyimpan energi mLl, cadangan lemak, sintesis vitamin D. Fungsi persepsi, badan taktil mesener terletak di papila epidermis atau leg, touch, dan pain. Badan Krauss yang terletak di dermis atau cold, badan Ruffini di dermis dan subcutis atau heat, badan Vater Pacini di dermis atau strong pressure. Absorpsi, kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Absorpsi berlangsung melalui celah antar sel. G. Ekskresi, kulit berfungsi ekskresi dengan peran dua kelenjar ekskrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. 1. Sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. 2. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal.
4. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, laring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesori dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. 5. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar dikendalikan secara langsung oleh rangsangan dari sistem saraf dan juga oleh reseptor kimiawi dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostatis tubuh, metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostasis gula dan mineral, denyut jantung, dan pencernaan merupakan salah satu dari banyak proses yang diatur oleh hormon. 6. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Saraf eferen di sistem saraf perifer membawa sinyal dari pusat kendali ke otot, kelenjar, dan organ untuk mengatur fungsinya. 7. Sistem pernafasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan: saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal bekerja sama untuk memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. 8. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit atau termasuk sel B dan sel T, timus, dan leukosit yang merupakan sel darah putih. 9. Sistem limfatik. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. 10. Sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil.